Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku, Abser. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini, siang dan akan sore juga, kita ya akan mengadakan satu podcast. Nah, saat ini saya sedang berada di Tumbuh ya, di Kopi Tumbuh di Purnama, Pontianak tentunya. Dan tentu saya tidak akan mengulas lebih jauh seperti apa itu Tumbuh, karena memang di awal saya pembukaan ini dan membuat video ini itu tidak ada di apa ya namanya, tidak ada diiklankan oleh Tumbuh gitu. Akan tetapi saya ingin ya menunjukkanlah tempat lokasi di mana saya akan podcast. Oke, itu saja sebagai pembuka. Langsung saja kita kepada podcast kita pada sore hari ini, dan nanti itu di belakang sana ya tempatnya. Dan oke, sekian, let's go. Oke, dah. Oke, dah mantap. Nah, guys, jadi seperti inilah kondisi tempat kami podcast ya. Ini berada di outdoor, di luar ruangan. Jadi di sini ada indoor, ada outdoor gitu. Ada di dalam ya pakai AC dan segala macamnya. Dan posisi kami di luar. Nah, tempat saya untuk pembukaan tadi di sana ya, di sana. Oke, langsung skip saja. Untuk itu tentu di sini sudah ada di depan kita narasumbernya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya, saudara? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah baik. Ini saudara Abser nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga ya. Dan tadi saya pakai ini ya, pakai jas dan udah dicopot ya karena posisi juga apa ya, kemarau gitu. Jadi sedikit panas seperti itu, dan buka baju lah supaya agak mungkin agak santuy gitulah. Oke, segitu. Dan tentu saja sebagaimana video ini yang telah saya share kepada Anda semua adalah tentang mengupas. Mengupas ya, itulah bahasanya. Mengupas, membedah, apapun bahasanya, kita pengen tahu nih ilmu jurusannya, jurusan ilmu kelautan dan penyelaman. Seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui hal itu, tapi sebelum kita masuk terlebih dalam apa itu ilmu ini, kita pengen tahu dulu nih cerita daripada narasumber kita ya. Kita pengen tahu beliau ini dari mana ya, asalnya dari mana. Kemudian oh ya, saya juga pernah, ini agak gelap ya karena ya memang posisi video HP kita ya agak itulah ya, ya HP HP murahan ya. Belakangi cahaya. Ya membelakangi saya juga kata beliau ya. Nah, tadi kembali lagi, kita pengen tahu beliau asalnya dari mana ya. Kemudian saya juga ada mendengar cerita beliau bahwa katanya ya dulu sebelum saat ini memilih jurusan ini, beliau pernah sebagai mahasiswa juga di tempat saya kuliah ya, di IAIN Pontianak tentunya ya. Pernah di sana, kemudian tidak melanjutkan ke semester berikutnya, lalu beliau pindah ke universitas yang berbeda tapi masih di ruang lingkup yang berbeda. Nah, jadi kita pengen mengenal mungkin nama asli apa, kemudian sebutan apa, kemudian asal dari mana, dan ceritain deh kepada kami seperti apa perjalanan Anda hingga di hari ini gitu. Silakan untuk bercerita. Ini semasa kuliah lah ya. Ini sampai sekarang gitu ya. Jadi gini, sebelumnya Bismillah perkenalkan saya Syihab Hidayat Al Fikri. Oke. Untuk panggilan itu Dayat biasanya. Banyak juga yang manggil itu Syihab. Nah, kalau zaman sekolah waktu di Singkawang dulu
Itu panggilannya rata-rata Sihab. Nah, kalau di Pontianak ini udah beda lagi, Dayat. Kalau panggilan keluarga beda lagi, itu Yayat. Dayat. Ah, ini kalau asal itu tinggalnya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Ya, dari nama pun kita udah tahu, kepulauan. Eh, Intinya daerah saya itu daerah kepulauan. Kemudian kalau asli saya sebenarnya asli Sambas. Jadi tinggal di Bengkayang. Bengkayang pesisir bahasanya. Kemudian lanjut ke semasa kuliah ya. Awalnya itu pada tahun 2020. Nah, itu saya sempat mendaftar di jalur SNMPTKIN kalau tidak salah itu. IAIN. Itu saya mengambil jurusan hukum syariah. Nah, hukum ekonomi syariah. Itu berlanjut selama kurang lebih 1 semester. Tapi mungkin karena saya merasa itu jurusan kurang di saya dan kurang masuk lah, atau bisa orang kita biasa nyebutnya salah jurusan. Nah, jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu bekerja. Nah, walaupun sebelumnya pas ketika tamat SMA saya bekerja terlebih dahulu sekitar setahun lebih, kemudian masuk ke YIN, habis itu berhenti lagi dan bekerja lagi itu. Nah, sampai kemudian timbul lah emang ya apa, hati itu berubah-ubah. Akhirnya pengen kuliah lagi. Jadi nyari di mana. Akhirnya saya dapat info dari ada teman-teman gitu. Ada nih di USO kampus baru katanya. Akhirnya saya cek-cek jurusan apa, saya ketemu jurusan yang dekat dengan segambar lah dengan visioner gitu, kayak di area lokasi tempat tinggal kan, daerah kepulauan kan, daerah wisata juga. Jadi itulah namanya jurusan ilmu kelautan kan. Jadi mungkin nih anggapan saya awalnya ini, wah banyak, kayaknya banyak kerja di kapal ini gitu, entah di kapal pesiar atau apa itu. Ternyata enggak selalu kan. Identiknya jurusan kelautan kan, masalah laut kan banyak. Pasti teman-teman ngira banyak bahas perikanan kan, padahal juga tidak. Kurang di hanya membahas kalau perikanan itu hal-hal mendasar lah itu, tentang perkembangbiakan induk dan sebagainya. Nah, kalau lebih ke dalamnya itu kami juga tidak membahas terlalu dalam gitu. Nah, mungkin dari jurusan inilah saya masuk kan, awal-awal, oh kok seru, kok asik gitu. Selalu berinteraksi dengan alam. Bagaimana saya akhirnya menemukan apa itu scuba diving. Nah, itu menyelam bahasanya. Nah, itu scuba diving. Akhirnya betah lah itu. Jadi merasa cocok ya di jurusan ini. Di sana pun kita bisa dekat lah, sering ngobrol sama dosen, kontek-kontekan gitu. Nah, mungkin dari situlah saya akhirnya sampailah ini semester-semester akhir. Lagi masa-masa menyusun lah ini. Nah, mungkin itu ya sih. Oke, baik, terima kasih. Nah, beliau sekarang ada di semester akhir ya. Jadi mari kita bersama mendoakan ya, mendoakan supaya beliau diberi kelancaran, seperti itu, diberi kemudahan ya supaya bisa lulus lebih cepat. Oke, kemudian tadi sebetulnya kita pengen masuk ke pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih jurusan ini gitu. Tapi setidaknya tadi udah disinggung beberapa poin ya. Tapi mungkin ya kita penasaran juga, mungkin ada alasan lain ketika beliau memilih jurusan ini ya, letaknya. Nah, tadi di Bengkayang ya guys ya. Nah, di Bengkayang, dan apakah ada motivasi tersendiri nih ketika ingin masuk kepada jurusan ini itu? Atau memang ada faktor yang, maksudnya kan Anda di ke laut gitu. Jadi apakah memang ingin, oh ini di ke laut pengen memajukan nih
laut. Misalnya gitu. Ataupun mungkin ada alasan. Jadi kenapa memilih jurusan ilmu kelautan dan penyelaman? Silakan. Oke, saya jawab. Sebenarnya ini pertanyaannya mungkin kawan-kawan semua pasti pernah merasakan kayak gimana gitu, mencoba jurusan gitu. Nah, kita tahu hanya dari nama kan jurusan ilmu kelautan itu pasti dari teman-teman juga gambarannya itu kayak perkapalan, pelayaran gitu. Ataupun kayak perikanan, budidaya ataupun perikanan tangkap gitu kan. Cuman ternyata saya pun awalnya mengira begitu. Tapi ternyata itu lebih kompleks, di mana semuanya itu dibahas. Kemudian awal saya kenapa memilih jurusan ilmu kelautan ini, dan tadi disinggung itu penyelaman itu adalah salah satu eh, bidang keahlian yang jika mahasiswa itu berminat untuk eh, lebih dalam ke salah satu bidang lah gitu dalam ilmu kelautan. Salah satunya itu menyelam kan. Kenapa saya berminat gitu? Karena awalnya ya eh, hanya iseng sih kayaknya kan. Saya ketika sudah berhenti kuliah kerja kan, oh kok pengen lagi kuliah gitu. Akhirnya dapat kan ini di Universitas Soso kan, dapat, oh nengok ada jurusan ilmu kelautan, langsung tergambar di kepala saya, ini kayaknya tamat kuliah sini kerja kapal pesiar saya nih itu. Dan teman-teman pasti tahu kan ada beberapa influencer juga yang sering membahas tentang kapal pesiar kan, yang kalau nggak salah itu ada semboyan yang selalu diucapkan beliau itu, salam satu jangkar itu. Pasti pernah dengar. Itu saya juga terinspirasi dari beliau. Kemudian itulah, oh kayaknya ini menarik nih jurusan ini. Juga pun daerah saya ini kan daerah wisata kan, kepulauan. Banyak di mana ada pulau di sana, Pulau Temajuk, maaf, Pulau Kabung, Pulau Penatah kecil, Pulau Penatah besar, Pulau Semesak, Pulau Lemukutan, Pulau Randayan dan Pulau Baru itu ada total sekitar 7 pulau ya, di daerah kampung saya. Jadi saya rasa itu berbanding lurus lah dengan yang saya lihat gitu. Karena di mana kami kan kebanyakan masyarakat itu sumber pencarian besarnya rata-rata itu sekitar 50% itu adalah nelayan. Dan saya lihat sisa-sisa nelayan yang di kampung sana itu kebanyakan udah tua-tua. Artinya udah jarang lah gitu anak-anak muda yang ingin ikut terjun ke laut gitu. Pengen jadi nelayan itu kayaknya udah nggak ada. Rata-rata kerja di, apalagi ada di Kabupaten Bengkayang itu ada PLTU. Itu anak mudanya udah lari ke sana semua. PLTU yang di Bengkayang, ada juga yang di Sungai Kunyit kan, pelabuhan itu. Banyak juga lari ke sana semua itunya, pemudanya. Jadi generasi penerusnya ini yang istilahnya kita sebut itu inovator muda gitu, kurang lah di era situ. Jadi eh, mungkin ya dari harapan dari saya itu, saya maunya itu membuat lah bahwa ilmu kelautan ini, perikanan ini, baik pun perikanan tangkap, perikanan budidaya di laut gitu, itu kembali naik lah. Intinya banyak peminat kembali. Gimana cara memodernkan nelayan kan? Kan sejauh ini kan masih rata-rata kita sangat berbanding jauh dibanding Jepang. Kita lihat dari teknologi, dari skill pekerja juga itu sangat jauh lah, dimana Jepang sudah menggunakan kapal-kapal dengan teknologi yang sangat-sangat canggih, sedangkan kita masih menghambur pukat pun masih pakai ya manual. Jadi antara pukat yang terlempar atau manusianya yang terlempar.
Nah, gitu. Jadi itulah gimana kita ini, maksudnya itulah inspirasi dari saya gitu. Mungkin kenapa alasan saya masuk ilmu kelautan ini pada akhirnya ya. Kalau pada awalnya kan kayak kapal pesiar lah dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin itu sih berawal dari anggapan yang salah, kemudian eh, jadi nyaman gitu. Oke guys, salam satu jangkar. Iya. Nah itu adalah ya salah satu yang mungkin yang viral lah ya, viral yang saat ini bekerja di kapal besar. Jadi beliau ini ya sudah tadi kita sudah mengenal beliau ya dari Bengkayang. Nah tentu ya untuk kita dari hulu ya khususnya khususnya kalau dari Melawi itu Melawi dan sekitarnya kita mengenal ya tempat tadi beliau sudah menyebutkan ada 7 tempat wisata tadi ya termasuk di berbagai tempat dah ada di Bengkayang kemudian beliau juga asalnya dari Sambas ya tentu tahu juga ada Sambas dan antara Sambas dan Bengkayang itu kan kita mengenal apa tuh Mempawah bukan apa Singkawang nah seperti itu ya kemudian kita nah sebenarnya di awal ketika kami apa ya merancang podcast ini saya sempat salah tulis gitu lah ya karena saya juga termasuk mengedit daripada pamflet tentang nanti akan kami share kepada anda gitu tentang pamflet podcast ini. Nah saya menuliskan tentang ilmu kelautan dan perikanan gitu ya karena awalnya saya itu pada saat itu menuliskan itu saya melihat ya kemungkinan beliau kuliahnya bukan di OSO gitu karena ya beliau kan di OSO gitu kan di Polnep ya jadi banyak maksudnya di Pontianak itu ada beberapa jurusan ya yang memang itu arahnya kelautan gitu ada kelautan dan perikanan nah itu tadi yang saya salah tulis gitu di Polnep kemudian tentu saat ini tentang jurusan ilmu kelautan dan penyelaman nah yang pengen saya tanyakan adalah ketika ketika anda ditanya apa kan kalau kita ke apa ya ke masyarakat tuh kan gitu ya beberapa masyarakat itu mungkin iseng lah pengen tanya gitu. Ketika anda ditanyakan apa ilmu apa jurusan ilmu kelautan dan penyelaman kira-kira apa jawaban anda yang bisa anda sharingkan kepada kami silakan. Tentunya kami pasti pernah di, apalagi kan yang namanya jurusan kami, maaf ya saya luruskan, itu jurusannya namanya ilmu kelautan. Oh Nah, jadi penyelaman itu salah satu bidang bidang minat yang ada di dalam ilmu kelautan gitu. Jurusan ilmu kelautan. Nah, kemudian namanya masyarakat ya, kami sering pasti hampir tiap kali berbaur dengan masyarakat, terutama kami ini anak lapangan, jurusan-jurusan yang banyak terjun ke masyarakat dan terjun ke alam, sering turun ke laut dan ke pulau-pulau kecil, ke tempat area-area konservasi ataupun area cagar-cagar alam gitu, perlindungan. Nah, tentunya eh, mereka pasti bertanya dari mulai dari apa sih jurusan ilmu kelautan itu, apakah kayak sama dengan jurusan perikanan gitu, dan kebanyakan juga bertanya apa sih itu ilmu kelautan itu, kayak lulusannya itu kerja-kerja di mana sih itu katanya, pasti banyak yang gitu. Saya sudah sering lah mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi yang pertama, eh, kalau ditanya itu apa itu jurusan ilmu kelautan, ya kami menjawab segala hal yang berkaitan dengan laut gitu. Dimulai dari habitatnya, habitat dasar perairan, segala interaksi yang terjadi di lautan, dari gelombang, arus, dan
suhu perairan gitu, itu semua kami pelajari. Da, mulai dari kapal juga termasuk, perikanan tangkap, hukum-hukum kelautan, yang membatasi area-area zona tangkap misalnya. Kemudian dari area estuari, ataupun kita sebut biasanya itu area perairan area area perairan payau, Ayo. muara. Nah, itu juga banyak dibahas dalam ilmu kelautan. Dari mulai pergerakan arus, sedimen atau tumpukan tanah yang terbawa oleh arus bahkan dari gunung sampai ke bibir bibir pantai gitu. Nah, sampai ke ujung muara. Kami juga mempelajari itu kecepatan arusnya. Jadi untuk inti dari ilmu kelautan ini sebenarnya ilmu-ilmu riset gitu, penelitian, penelitian dari biokimia. Misalnya ada yang berminat, kan kita tahu salah satu contoh lah ya, produk yang dihasilkan dari kelautan. Eh, Seperti tahu cangkang kapsul buat obat? Oh, untuk Iya, pil buat obat tuh. sebagai Iya, pengemas. Nah, untuk membungkus obat itu asalnya dari salah satu spesies ataupun jenis rumput laut yang ada, salah satu spesies makroalga rumput laut. Itu ada dari jenisnya itu, saya juga lupa sih, sargasum kalau nggak salah. Uh, Itulah, sargasum sp itu salah satu jenis makroalga lah. Banyak dari hiu pari apa, hiu pari ataupun sirip hiu yang mahal tuh tahu kan. Itu adalah kami bahas itu tentang aturan-aturan hewan-hewan dilindungi, hewan-hewan yang berbahaya gitu. Ataupun dari jenis-jenis mineral yang terkandung di dalam suatu area pesisir maupun perairan tersebut. Nah, jadi tidak cuman alamnya, kami juga membahas tentang interaksi manusianya, masyarakat dengan alamnya. Seperti nelayan kan, yang pastinya perikanan tangkap, kayak pengelolaan mangrove untuk wisata dan sebagainya kan. Banyak juga, intinya itulah ekologi mangrove. Mangrove juga banyak kami bahas dari masyarakat yang memanfaatkan mangrove itu, misalnya bagaimana kan, ataupun pengelolaan pengelolaan wisata yang berkaitan dengan terumbu karang misalnya, ataupun ekosistem lamun. Intinya segala hal yang berkaitan dengan laut. Iya, kemungkinan kami juga dalam kelautan itu ada semboyan. Mohon maaf ya, ini semboyannya agak nyeleneh dikit. Ini semboyannya di laut kita jaya, di darat kita juara. Itu semboyan dari anak-anak ilmu kelautan. Manapun anak kelautan ditanya pasti tahu itu semboyan. Juga gelar kami itu untuk anak kelautan itu Arnamama Baruna. Eh, bahasa Sanskerta gitu. Artinya dewa laut. Dewa samudra gitu. Mungkin itu. Kemudian yang itu ya, pertanyaan kayak jenjang karir kan, atau ada di pertanyaan lain dia. Oke. Nah, berarti nanti lagi ya. Oke, jadi seperti itu tentang, saya tidak akan menyimpulkan ya, karena maksudnya banyak poin di sana ya, banyak poin di sana yang di. Nah, tentu saja untuk yang kepengen gitu ya, mungkin dari Anda semua pengen masuk ke jurusan ini, nah itu satu apa ya, satu informasi yang sangat luas sekali ya, sangat luas sekali bisa kita dengar. Jadi mungkin ada anaknya, ponakannya, sepupunya, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian saya sedikit menjelaskan dari awal
tentang mata kuliah ya. Nah, ini tentang mata kuliah. Jadi di perkuliahan itu ada 6 semester idealnya ya. Saya kira untuk D3, D4 pun sama lah ya. Kalaupun mungkin beda, tidak terlalu beda lah. Idealnya ya 6 semester dan itu 3 tahun ya. Dan dari 6 semester itu setiap satu semester itu biasanya kita lagi-lagi berbicara ideal gitu. Artinya secara standar, secara umum. Ada 12 mata kuliah di satu semester. Nah, kalikanlah 12 mata kuliah itu dikalikan dengan 6 semester. Artinya banyak sekali mata kuliah yang ada di perkuliahan tentunya. Dan kemudian kita penasaran sama beliau kan udah semester akhir, jadi otomatis apa sih apa sih mata kuliah yang Anda sukai gitu. Kalau saya sendiri kan ya karena juga saya sendiri sering meng-share video ini ya. Jadi kalau saya itu di tentu saja di jurusan saya di IAT Tafsir itu mata kuliah yang saya sukai itu adalah sejarah ya. Sesuatu yang berkaitan dengan sejarah saya suka lah gitu. Dan jadi walaupun perkuliahan udah selesai, saya di rumah sering membaca sesuatu yang berkaitan dengan hal itu gitu. Dan kita pengen tahu mata kuliah apa yang beliau suka dan kenapa. Silakan, saudara. Untuk mata kuliah, saya rasa ada beberapa yang saya favoritkan gitu ya. Eh, eh, Pertama saya bilang saya walaupun ini jurusan ilmu kelautan itu banyak menyinggung tentang riset dan ilmiah gitu, banyak membahas tentang angka ilmu-ilmu pasti itu, nilai-nilai seperti fisika, statistika dan eh, hidrodinamika Matematika? termasuk. Oh, Itu matematika itu kan dasarnya kan. Nah, kemudian malah yang saya favoritkan di sini bukan dalam eh, hal dalam matkul-matkul tadi. oh ya, ya. Iya, saya karena juga kurang ahli lah dalam berhitung kan. Jadi itu pertama yang saya sangat sukai dalam jurusan ilmu kelautan ini, itu pertama ada namanya Widya Selam. Itu dimana kita belajar tentang menyelam gitu. Segala hal-hal yang berkaitan dengan selam, yang dimana banyak terbagi menjadi ada yang namanya fun dive, itu selam sekedar untuk happy atau liburan. Juga ada itu namanya tactical atau dive combat, itu untuk selam militer. Kemudian ada namanya scientific diving, nah itu untuk riset, selam riset. Ada juga SAR, search and rescue, untuk penyelamatan tentunya, ada kayak seperti korban-korban musibah lah gitu kan, kapal tenggelam dan sebagainya. Kemudian ada juga eh, shipping ship ship diving kalau salah, itu nama itu selam-selam untuk meneliti bangkai-bangkai kapal kayak Titanic dan sebagainya. Itu kan walaupun tidak ada penyelam yang menyentuh rekor kedalaman tersebut, pastinya pakai robot lah. Itu kan salah satu teknologi yang dihasilkan dari ilmu kelautan. Kemudian ada namanya eh, selam untuk engineer ataupun pekerjaan, untuk inspeksi, bekerja, dan seperti salah satu contohnya itu las bawah air. Demam beliau, nampak beliaunya. Nah, itu las bawah air itu intinya itulah salah satu makul yang saya sukai. Kemudian ada namanya koralogi. Koralogi itu membahas tentang
ekosistem perairan laut dangkal, lebih terusus ke terumbu karang, koral. Itu banyaklah membahas tentang segala interaksi yang terjadi pada ekosistem terumbu karang yang ada pada dasar perairan, dimulai dari resiko kerusakan, bagaimana upaya konservasinya melalui restorasi ataupun rehabilitasi, kemudian eh, segala hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Itu kan yang namanya terumbu karang itu kan, kita pasti mengira terumbu karang itu adalah tumbuhan, tapi sebenarnya tidak. Terumbu karang itu adalah hewan, hewan eh, yang berafiliasi dengan polip, namanya itu bernama Zooxanthellae. Itu hewan yang berafiliasi dengan polip kemudian membentuk polip-polip karang, terumbu karang yang kita lihat kalau di video-video itu, bisa teman-teman lihat itu luar biasa cantik lah gitu. Jadi saya memfavoritkan dua mata kuliah itu karena di sana bisa kita itu sambil bekerja sambil menikmati keindahan. Kali teman-teman dengar, manusia di seluruh dunia ini hanya pernah mengakses sekitar 20% dari perairan. Nah, dan 70%-nya itu belum diakses, belum diketahui. Iya, setidaknya walaupun kita belum pernah ke bulan, kita sudah pernah menyentuh dasar air, dasar perairan, sudah pernah menyelam, sudah mengetahui gravitasi minus itu seperti apa. At, min atmosfer minus maksudnya. Kan di mana jikalau kita lihat permukaan perairan itu adalah nol atmosfer, dan semakin dalam kita menyelam itu atmosfer itu semakin berkurang, semakin tekanan juga akan semakin tinggi. Juga mirip jika teman-teman pernah mendaki ke atas gunung. Cuman bedanya kan atas gunung itu kan masih ada udara kan. Bedanya dalam air itu tidak ada udara sama sekali. Ada sebenarnya udara, itu namanya kita menyebutnya oksigen terlarut. Itu adalah udara yang digunakan, udara yang terperangkap di kolom perairan yang digunakan oleh ikan dan sejenisnya itu untuk bernapas menggunakan insang lah pastinya kan. Itu namanya oksigen terlarut, dan manusia tidak bisa menggunakan hal itu. Manusia kan tidak punya insang kan. Jadi kalau di gunung itu semakin semakin tinggi itu, semakin tinggi suhu udara, pasti tekanan itu semakin rendah. Itu seperti kita di daratan biasa ini. Dan ketika teman-teman mendaki gunung, semakin dingin udaranya kan, semakin rendah suhunya, tetapi tekanan udaranya akan semakin uh, tinggi. Ya, berbanding terbalik lah. Di mana suhu merendah, tekanan udara akan meninggi. Gitu. Gitu juga di lautan. Lautan itu sangat dingin lah. Semakin dalam kalian menyelam, maka tekanan di bawah akan semakin kuat. Maka ada yang namanya di dalam selam itu dekompresi untuk seorang penyelam, penyakit yang paling dihindari oleh seorang penyelam. Itu dimana tubuh tidak dapat menyesuaikan tekanan terhadap eh, ribuan liter perairan terhadap eh, organ di dalam tubuh itu, udara di dalam tubuh itu sangat dihindari lah. Tapi ada cara, nanti dibahas lah, ada cara untuk bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Kemudian salah satu juga mata kuliah yang saya sukai itu adalah bioteknologi. Ya, bioteknologi itu kita mempelajari dari
hewan-hewan biologis, biota-biota ataupun organisme itu kita untuk meningkatkan teknologi kita mendatang gitu. Contoh lah tadi yang sudah saya sebutkan itu pembuatan kapsul obat, atau tadi saya ralat ya nama spesies untuk hal itu rumput lautnya itu namanya Eucheuma cottoni. Nah, itu rumput laut yang biasa digunakan untuk obat lah. Ada juga yang namanya kalau Jepang itu banyak memproses namanya nori, rumput laut untuk biasa tambahan makanan kan. Ada juga untuk biasa itu pengganti plastik. Kita tahu sebenarnya dampak plastik dari hal-hal plastik ini yang biasa kita gunakan ini sangat berbahaya sebenarnya untuk alam. Nah, itulah dalam bioteknologi itu mempelajari cara-cara untuk mengganti plastik ini menjadi barang yang mudah terlebur gitu. Kalau kita lihat dari botol plastik ini akan terpecah-pecah gitu selama ratusan tahun bahkan. Jika sudah terpecah pun, ini namanya bukan sekedar terurai. Ini ada kosakatanya lagi yang namanya itu mikroplastik. Dan tentunya mikroplastik ini juga sangat berbahaya untuk organisme-organisme yang ada di laut. Seluruhnya bahkan kayak plastik ini apabila masih besar itu sering dikira penyu itu sebagai ubur-ubur. Jadi penyu itu sering salah makan lah itu. Salah makan termakan ke botol-botol plastik ini, akhirnya tidak tertelan kan mati. Kebanyakan seperti itu. Ini uh, saya ingatkan ke teman-teman lah, kita harus sudah mulai care terhadap alam kita. Jadi kita nggak sekedar dapat cerita itu dari orang lain gitu. Wah, bahwa penyu ini seperti ini, gurita ini seperti ini, ikan Nemo ini seperti ini gitu. Jadi kita ndak sekedar apa kepencet ini. Hah? Apa sih? Kenapa? Tahu. Kepencet apa? Jadi kita ndak hanya sekedar cerita gitu ke anak-anak cucu nanti kan. Takutnya yang itu kita takutkan kan seperti itu. Kita hanya tahu dari gambar, oh ikan Nemo dulu seperti ini, penyu seperti ini, karena sudah sangat berkurang kan sampai sekarang jenis-jenis seperti itu. Nah, itulah yang kami coba pelajari, gimana bioteknologi itu bagaimana mempercepat perkembangan dari suatu spesies, di mana DNA dari spesies atau organisme biota tersebut itu dipelajari lah. Seperti itu. Kami juga kemarin membahas tentang diatom. Namanya itu diatom itu fitoplankton. Kalau zooplankton kan hewan. Kalau fitoplankton itu tumbuhan. Itu fitoplankton itu seperti kita tahu adalah pemasok udara terbesar di dunia. Jadi teman-teman mengira kalau hutan-hutan Kalimantan itu pemasok udara terbesar, itu salah itu. Sebenarnya pemasok udara terbesar untuk kita bernapas hingga sekarang itu adalah fitoplankton yang ada di kolom permukaan perairan, baik perairan laut ataupun perairan danau dan sungai gitu. Itu terdapat jutaan bahkan miliaran fitoplankton yang tidak kasat mata lah gitu. Jadi harus jika ingin melihat benda tersebut itu harus menggunakan yang namanya mikroskop. Ya. Kemudian kami mempelajari dari fitoplankton tersebut ada yang namanya satu spesies itu diatom namanya. Diatom itu suatu spesies yang dapat mengurai limbah-limbah plastik gitu. Jadi dia dapat memakan limbah-limbah plastik ini menjadi hancur lah gitu. Jadi dia dapat mencerna limbah-limbah plastik sehingga cepat terlebur. Jadi cepat terurai lah gitu. Mungkin itu ya sih. Ada 3 tadi kan mata kuliah yang saya sukai lah di dalam ilmu kelautan ini. Sebenarnya banyak, cuman terlalu
kompleks lah, agak mungkin kalau jelaskan agak terlalu panjang nanti. Oke. Oke, kira-kira 3 mata kuliah itu sebagai beliau yang disukai seperti itu. Kemudian ilmu kelautannya. Jadi dalam bayangan saya itu banyak ke luar kelas seperti itu. Artinya banyak praktek lah itu. Nah, seberapa besar porsi antara di dalam kelas dan di lapangan gitu? Kalau untuk jurusan kami sendiri itu memang bukan memang ya, tapi maksudnya di jurusan kami itu lebih banyak ya di dalam kelas, lebih banyak teori. Adapun prakteknya itu setelah semester 6 semester 7 ada KKL dan PPL itu ya. Dan untuk jurusan ini seberapa ini besar antara di dalam kelas ya teori dan di lapangan seperti itu. Oke, untuk skala itulah ya perbandingan antara di kuliah di kelas dan di terjun ke luar ya, ke lapangan ataupun ke masyarakat gitu. Mungkin saya sebut gini, dalam setahun kami itu bisa satu kali ke terjun ke praktikum lapangan sekitar seminggu gitu, ke misalnya kemarin ke Pulau Pelapis yang ada di Kayong Utara. eh, Tahun lalunya lagi itu di Pulau Lemkutan, itu setiap tahun pasti ada. Kemudian itu untuk praktikum lapangan yang jauhnya. Untuk eh, sekedar praktikum lapangan yang misalnya kami itu meneliti sedimen atau tumpukan dasar perairan, itu biasanya itu di Sungai Kapuas. Itu setiap semester pasti ada ke lapangan. Jadi banyak banyak, kayaknya hampir 50-50 lah gitu. Banyak di luar. Dan di luar pun kami juga bukan cuman hanya dengan alam interaksinya. Banyak juga dengan masyarakat lah. Dari itu saya sebutkan tadi kayak mangrove dan kayak apa pengelolaan wisata, wisata mangrove misalnya, dan nelayan. Nah, kami banyak berinteraksi dengan eh, hal yang seperti itu, seperti misalnya penegakan hukum juga, seperti yang ada di kita tahu Kementerian Kelautan Perikanan, yang namanya BPSPL ataupun PSDKP, pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Nah itu juga banyak beberapa kali turun ke situ gitu. Intinya untuk perbandingan lah ya, dari jurusan lain kami yang ada di Universitas Suso itu ada namanya jurusan hukum, jurusan manajemen, jurusan biologi, dan jurusan kimia. UKT yang termahal yang ada di Oso itu adalah jurusan ilmu kelautan. Kenapa? Karena banyak praktik di luarnya. Juga selain itu kami juga banyak penelitian di laboratorium. Ya, di lab. Kayak meneliti itulah kayak jenis-jenis plankton ataupun reaksi-reaksi kimia, dan inovasi-inovasi bioteknologi yang dapat diciptakan gitu. Contoh kemarin Universitas Susu baru saja mendapat inovasi suatu baterai ya. Nah, baterai dari pelepah nipah. Nah, itu kan suatu inovasi terbaru kan. Kemudian ada juga air laut itu kami ubah menjadi sumber daya untuk menghidupkan lampu. Lampu ini yang pertama ini kami coba ke lampu-lampu nelayan untuk menangkap cumi ataupun ikan teri, itu kan memerlukan lampu yang harus terang gitu kan. Jadi kebanyakan mengeluh itu karena mereka menggunakan aki ataupun genset itu yang lumayan boros lah itunya kan, pemakaian bahan bakarnya. Jadi mencari solusi lain lah itu, dengan hal-hal kecil gitu. Jadi
menggunakan air laut untuk sebagai sumber tenaganya. Nah, mungkin itulah. Oke, siap. Sekarang kita lebih kepada teknis ya, teknis di lapangan, dan ini saya kira juga sebagai salah satu pertanyaan yang spesifik gitu tentang ilmu kelautan ya. Tentu saja bukan bukan hanya tentang air gitu, tetapi kita penasaran gitu kan. Ilmu kelautan ada nyelam tuh, ada di air lah ya, mungkin di tadi juga disebutkan di Sungai Kapuas ya, sungai terpanjang di Indonesia. Jadi pas nyelam, pas di air ataupun mungkin di laut itu ngapain tuh kegiatannya? Apakah melihat-lihat gitu ikan, wow ada ikan hiu ya misalnya gitu ya, itu ngapain tuh ketika anda di air? Oh ya, oke. Yang kami lakukan ya ketika menyelam. Ini dalam yang selama kami pelajari ini di Universitas Oso, ini yang kami pelajari ketika menyelam itu apa yang kami lakukan gitu kan. Itu yang pertama itu ada namanya eh, scientific diving. Nah, selam riset. Itu yang biasanya kami lakukan. Dan untuk pengambilan data, biasa kami melakukan ada yang namanya kalau kalian teman-teman paham itu ada namanya LIT, Line Intercept Transect, ada PIT, Point Intercept Transect, ada juga UPT namanya Photo Underwater Photo Transect. Itu yang tadi saya sebutkan itu adalah beberapa metode pengambilan data yang ada di dunia penyelaman atau di open water scuba diving itu. Jadi apa yang kami lakukan? Ya, yang kami lakukan tergantung untuk eh, tujuan data apa tujuan data itu diambil gitu. Misalnya yang ingin diteliti adalah terumbu karang. Jadi kami mengambil data misalnya sebaran terumbu karang, kemudian kesehatan terumbu karang ataupun penyakit-penyakit yang terjadi pada terumbu karang gitu. Nah, itu adalah data-data yang kami ambil dari beberapa metode yang tadi saya sebutkan. Kemudian eh, data terumbu karang, apa gitu deh, sampai Data terumbu karang. di data-data terumbu karang kan. Kemudian untuk eh, selanjutnya yaitu ada namanya fun dive. Sekedar itu biasanya kami lakukan di hari-hari akhir praktik. Hari-hari akhir praktik lapangan di mana tabung oksigen itu masih tersisa. Nah, itu sekedar menikmati pemandangan di bawah itulah. Percayalah teman-teman, di bawah laut itu sangat berbeda dengan di atas sana, di mana di bawah itu kita dapat merasakan namanya kesunyian. Jadi yang teman-teman dengar itu hanyalah suara dari gelembung-gelembung oksigen yang teman-teman keluarkan dari tabung. Eh, Hanya suara itu. Jadi teman-teman tidak bisa mendengarkan apapun hiruk pikuk yang ada di atas sana. Ya, jadi itulah jika mencari ketenangan, keindahan yang luar biasa tak dapat tergambarkan lah gitu. Itu ada di bawah laut. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika menyelam kemarin. Itu saya terpisah dari rombongan selam. Nah, ya itu kan kami namanya ada ketika menyelam itu namanya istilahnya nobody no dive. Tidak ada rekan itu tidak menyelam. Jadi ketika menyelam itu harus ada rekan lah itu. Jadi dapat saling membackup, saling membantu apabila salah satu rekan itu terjadi kendala lah itu yang tidak diinginkan. Jadi saya itu hilang dari rombongan saking karena menikmati pemandangan hamparan terumbu karang yang luar biasa cantik kemarin. Nah, itulah jadi saya terpisah dari dosen dan teman-teman saya ketika menyelam. Akhirnya itulah karena tahu itu berbahaya, jadi kami langsung naik ke atas.
Dan juga ternyata itu dosen dan teman-teman saya itu sudah menunggu di atas. Nah, Berarti pas masih dalam laut gitu, pas iya, snorkeling kan. lagi di bawah itu. Kawan. Nah, itu kan namanya kita menyelam kan kita tidak tahu kondisi di lapangan itu seperti apa, baik dari arusnya ataupun kecerahan perairan kan. Itu pastinya bisa diprediksi, cuman perubahan pasti akan terjadi. Ya dari pergerakan arus seperti apa ataupun kecerahan arus itu seperti apa. Itu dapat sewaktu-waktu berubah karena ini kan peristiwa alam kan. Pasti itu. Jadi ketika menyelam itu itulah data-data yang kami ambil gitu. Nah, dari kedengaran ya? Jelas. Jelas. Oke. Nah, maaf lagi ada apa? Ada suara tambahan hujan gitu kan. Jadi kalau menyelam itu percayalah itu adalah alam dunia baru bagi kita sebagai manusia. Dimana itu kita tahu itu adalah dunianya bagi ikan kan. Nah, jadi kita berbaur dengan ikan bagaimana kan. Kita harus mempelajari ketika menyelam itu namanya resiko-resiko penyelaman. Ada namanya biota-biota yang berbahaya dan tidak perlu boleh disentuh. Habis itu bagaimana kita mengatur keseimbangan kita ketika berada di bawah air agar tidak menabrak ataupun melanggar terumbu karang sehingga menjadi rusak gitu. Pasti kita pelajari dan harus sangat diperhatikan. Kemudian keamanan sebagai safety lah, keamanan dari alat yang kita gunakan harus kita persiapkan dengan matang. Kami ketika pelatihan selam itu dilakukan itu seperti latihan ini ya, latihan militer gitu. Jadi sangat disiplin lah, tegas kan. Apa yang karena untuk apa teman-teman itu untuk menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh lah kan di kolam itu kami harus dilatih fisik berlari keliling lapangan misalnya ketika sebelum terjun ke lapangan kan mengangkat tabung oksigen yang seberat sekitar berapa puluh kilo gitu itu diangkat bolak-balik intinya seperti latihan fisik disiplin harus tepat waktu dan tidak meremehkan segala hal-hal kecil gitu baik dari sedikit salah saja ketika kita mengatur mengeset alat peralatan selam itu akan sangat berbahaya untuk rekan-rekan kita ataupun kita yang sedang menyelam di dasar. Nah, jadi ini selam ini saya katakan selam ini adalah olahraga mahal dan olahraga sesuatu yang sangat berisiko bahkan bisa berpeluang kehilangan nyawa. Jadi itu gunanya kita untuk selalu disiplin untuk menyelam ini. Tapi teman tahu resiko itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan di bawah sana. Itu mungkin seperti itu. Oke. Ini kondisinya hujan ya. Jadi Allahumma sholli nafian. Ya. Dia sedikit mencerahkan ini. Oke. Kemudian kan sangat berisiko gitu ketika berada di laut dan di jurusan ini itu. Banyak nggak sih cewek yang sebagai masuk ke jurusan ini gitu? Dan seperti apa gitu Anda ketika melihat cewek masuk di jurusan ini gitu? Karena kan ya bisa dibilang sangat berisiko gitu ketika misalnya nanti di praktek lapangan ya. Ini sangat kuat sekali guys ya. Oke, sekira itu silakan. Nah, ini jurusan ilmu kelautan ya.
ini teman-teman jangan salah mengira bahwa kelautan ini jurusan yang banyak hanya diisi oleh para lanang-lanang itu ataupun laki-laki, tetapi tidak teman-teman. Ini jurusan ilmu kelautan ini juga banyak cewek-ceweknya yang minat gitu. Bahkan dalam penyelaman itu banyak juga, karena selam itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi selam itu bagi siapapun yang eh, berminat gitu ataupun mau disiplin untuk mempelajari selam gitu. Nah, jadi tidak ada batasan lah untuk kayak selam ini harus untuk perempuan gitu. Oh, tidak teman-teman. Jadi bahkan untuk mahasiswa baru tahun baru ini itu kami pendaftarnya itu 80%-nya cewek. Ya, seperti itu. 20%-nya itu hanya laki-laki kan. Cuman ya itu kan walaupun misalnya ada mahasiswa nih atau mahasiswi kan calon baru yang minat itu kan ndak minat nih tentang selam, tapi minat ke risetnya atau robotikanya. Kan dalam kelautan ini ada juga bahas tentang membuat robot-robot yang dapat digunakan, misalnya robot mengukur suhu perairan, salinitas atau kadar garam, kemudian ada eh, bisa juga kita membuat robot tentang pengusur pasang surut air laut, dan bahkan bisa kemarin membuat robot untuk memprediksi bencana banjir. Ya, itu bisa saja untuk menarik. Maaf, ada guntur teman-teman. Menarik minat mahasiswa, calon-calon mahasiswa lah gitu kan. Jadi untuk selam juga banyak lah pastinya. Nggak cuman untuk lelaki, intinya bagi siapa yang mau disiplin gitu, tidak eh, tidak terlalu banyak gerakan tambahan lah gitu. Ya, istilahnya kami itu tidak boleh banyak gerakan tambahan agar keselamatan atau safety itu selalu terjamin lah gitu. Ada juga namanya itu dalam selam, ketika kami menyelam itu namanya resiko-resiko yang kami hindari lah. Kayak kami itu ketika setelah menyelam ataupun naik ke atas permukaan itu kami tidak boleh naik dengan cepat, ataupun istilahnya kami tidak boleh naik melebihi gelombang udara terkecil yang kami keluarkan. Jadi harus sangat pelan-pelan. Jadi untuk menyesuaikan udara yang kami hirup dari oksigen dan udara dan tekanan air yang ada di kolom perairan, seperti itu. Oke, siap-siap. Aku aja. Sabar, man. Oke, guys. Sekarang kita pindah ke dalam ya posisinya. Karena tadi hujannya lumayan lebat, kita dekatkan sedikit kameranya. Ya ini karena posisinya di dalam ya, dan takutnya itu kan kameranya takut nganggu orang gitu. Oke, basah ya guys ya. Nah, langsung saja. Kemudian kita penasaran, jurusan ini tuh prospek kerjanya itu kemana? Untuk prospek kerja dalam jurusan ilmu kelautan ini pastinya ada kan yang namanya pekerjaan lintas jurusannya. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang
bekerja itu tidak sesuai jurusannya, pasti ada itu. Itu saya pertama akan bahas itu, karena ada beberapa alumni yang telah bekerja di seperti pertambangan yang ada di Kayong Utara itu, yang baru itu apa namanya, intinya tambang bauksit. Ah, ada juga alumni yang bekerja di Antam yang berada di cabang Tayan, Kabupaten Kecamatan Tayan ya. Ya, di Tayan. Nah, itu ada juga alumni yang bekerja di situ. Nah, kemudian untuk prospek sesungguhnya itu dari jurusan kelautan itu ada beberapa prospek lah intinya kan, yang semoga saya juga termasuk situ nanti. Ada yang namanya NGO ataupun lembaga-lembaga swasta yang berjalan dalam eh, ruang lingkup penelitian mengenai area pesisir dan kelautan gitu. Ada kayak seperti contohnya itu YPI, Yayasan Planet Indonesia, itu salah satu NGO-nya. Eh, ada juga BPS kan, Badan Pusat Statistik. Itu salah satu prospeknya lah ya. Kemudian bisa juga jadi konsultan kelautan. Eh, Kebanyakan itu pastinya bisa juga jadi dosen. Kebanyakan itu kalau dari alumni kelautan itu jadi dosen, jadi tenaga ahli dari suatu perusahaan ataupun dari suatu lembaga pemerintahan gitu. Kemudian ada juga jadi inspektur dalam, contohnya itu pengawasan area wisata ataupun area konservasi.